Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanafi, NIM 1861029 dari KS2B Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE PGRI Dewantara Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang e-bisnis, yakni pada bab change management. Apa sih change management ini? Change management ialah manajemen perubahan. Adalah proses pengelolaan struktural, teknis, staf, dan perubahan budaya di dalam sebuah organisasi. Perubahan sebagai hasil dari e-bisnis perlu dikelola pada dua tingkatan. Yang pertama, perubahan yang perlu dikelola sebagai bagian dari proyek untuk memperkenalkan e-bisnis. Yang kedua, perubahan organisasi untuk melebarkan organisasi tersebut untuk pengembangan e-bisnis. Aspek-aspek perubahan yang perlu direncanakan, yang pertama ialah penjadwalan, yang kedua penganggaran, yang ketiga sumber daya yang dibutuhkan, yang keempat struktur organisasi, yang kelima mengelola dampak manusia dari perubahan, yang keenam teknologi untuk mendukung perubahan e-bisnis, dan yang terakhir adalah manajemen risiko. Tantangan transformasi e-bisnis yang pertama adalah pasar dan model bisnis. Kemudian yang kedua proses bisnis. Yang ketiga proses struktur organisasi, budaya, dan tanggung jawab staf. Yang keempat perubahan infrastruktur teknologi. Kemudian faktor yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan perubahan meliputi yang pertama adalah manajemen buy-in dan kepemilikan. Yang kedua, manajemen proyek yang efektif. Yang ketiga, tindakan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang tepat untuk perubahan. Yang keempat adalah kepemilikan karyawan perubahan. Berbagai jenis perubahan dalam bisnis, yakni ada tunning, adaptasi, reorientasi, dan rekreasi. Yang pertama ialah tuning, merupakan tambahan bila tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk perubahan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai melakukan hal yang lebih baik. Prosedur atau kebijakan baru dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses, misalnya untuk mengurangi waktu ke pasar atau mengurangi biaya dalam melakukan bisnis. E-bisnis melibatkan tuning sebagai teknologi internet yang diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, adaptasi, bentuk tambahan perubahan, tetapi dalam kasus ini sebagai respon terhadap ancaman eksternal ataupun kesempatan. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai melakukan hal yang lebih baik. Misalnya pesaing dapat memperkenalkan produk baru, atau mungkin ada merger antara dua saingan. Tanggapan diperlukan tetapi tidak melibatkan perubahan yang signifikan dalam dasar untuk competition. Managing e-bisnis yang berhubungan dengan perubahan juga membutuhkan adaptasi. Yang ketiga, reorientasi, perubahan yang signifikan atau transformasi diidentifikasikan sebagai prioritas dalam jangka pendek menengah. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk perubahan, tetapi perubahan signifikan ialah antisipasi dari perubahan. Kemudian yang terakhir, recreation, dalam penciptaan kembali, manajemen senior dari organisasi memutuskan bahwa perubahan mendasar dengan cara beroperasi diperlukan untuk bersaing secara efektif dalam maskapai industri. Perencanaan perubahan, titik awal untuk mengelola perubahan ialah ketika tujuan, strategi, dan teknik untuk memperkenalkan perubahan e-bisnis. Bagaimana menerapkan strategi untuk mencapai tujuan melalui kegiatan yang dilakukan oleh tim manajemen. Kemudian kebutuhan SDM, membutuhkan keterampilan khusus yang tidak mungkin hadir dalam suatu organisasi. Berbagai persyaratan keterampilan spesialis sudah saya lampirkan dalam PPT saya. Kemudian retensi staff, yakni yang pertama keterampilan variasi. Yang kedua identitas tugas, yang
Ketiga, tugas signifikan atau pentingnya pekerjaan. Yang keempat, otonomi atau kebebasan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang kelima, umpan balik dari majikan. Kemudian pendekatan mengelola perubahan. Hayes 2002 mencatat bahwa kekuatan eksternal perusahaan mungkin sulit untuk dikelola dan dikendalikan dampak perubahannya. Akan tetapi, pandangan voluntaris bahwa manajer dapat membuat perbedaan penting untuk mengelola dampak perubahan. Dalam konteks e-bisnis, agen perubahan adalah manajer yang bertanggung jawab untuk menerapkan informasi baru, bertanggung jawab meningkatkan implementasi e-bisnis dengan organisasi atau spesialisasi manajer rantai pasokan digital marketing untuk meningkatkan adopsi e-channel. Manajemen pengetahuan di sini penting sekali untuk kita mengetahui hal-hal di bawah ini, seperti pelanggan, yang pertama, kedua pemasok, ketiga perantara, keempat pesaing, yang kelima proses layanan kepada pelanggan. Jadi di sini sebagai manajer kita dituntut bisa melakukan atau mempraktikkan analisis bagaimana untuk mengatasi perubahan. Bisa menggunakan metode 5 Porter untuk menganalisa keadaan perusahaan kita saat ini. Tujuan dari manajemen pengetahuan yang pertama adalah meningkatkan laba, yang kedua mempertahankan keterampilan, yang ketiga kepuasan pelanggan, yang keempat loyalitas pelanggan, yang kelima penetrasi terhadap segmen pasar baru, kemudian mengurangi biaya, dan yang terakhir adalah untuk pengembangan produk atau jasa baru. Kemudian teknologi untuk menerapkan manajemen pengetahuan, yakni ada transaksional, kemudian ada analytical, yang ketiga ada manajemen aset, yang keempat proses dukungan total quality management, benchmarking, PPR, Six Sigma, kemudian pembangunan, dan yang terakhir adalah inovasi dan penciptaan. Kemudian manajemen risiko. Di sini digunakan untuk mengidentifikasi risiko termasuk probabilitas atau kemungkinan dan dampaknya. Yang kedua, mengidentifikasi solusi yang mungkin untuk risiko yang akan dihadapi. Yang ketiga, menerapkan solusi menargetkan dampak dan kemungkinan risiko yang terjadi. Dan yang terakhir, memantau risiko untuk menilai risiko yang akan didapatkan di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.